A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubra. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Imam Al-Mahdi Al-Muntazar adalah seorang laki-laki muda yang berasal dari umat Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang dari khalifah dan pemimpin yang mendapat petunjuk. Nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. Maka namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau akan memenuhi penduduk bumi dengan keadilan. Ciri fisik Imam Mahdi yaitu berkening lebar dan berhidung panjang, mancung. Sebelumnya, beliau mempunyai sedikit kekurangan. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian menurunkan ilham-ilhamnya. Allah akan mengislah Al-Mahdi dalam waktu 1 malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang, dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana keadaan bumi sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia umur kekhalifahan 7 tahun. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai di sebuah padang pasir Al-Maidah, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan itu ada yang sengaja pergi untuk berperang, ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan. Akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah akan membagikan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. Hadis riwayat Al-Bukhari pada kitab Al-Buyu bab Ma'du Zukira fi Al-Aswaq. Dengan demikian, orang-orang akan tahu bahwa laki-laki yang kembali ke Baitullah Ka'bah itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi, di mana Allah memberinya perlindungan dan pembelaan untuknya dengan membenamkan tentara yang akan mengejarnya, yakni tersungkur ke perut bumi. Apabila orang-orang sudah mengetahui itu, maka mereka akan membaiat dengan utusan dan kelompok, dan ia akan didatangi oleh para mulia negeri Sam dan Irak yang terdiri dari para waliullah, orang-orang taat dan pilihan. Mereka semua akan membaiat Al-Mahdi. Imam Mahdi bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana Rasulullah, Imam Mahdi akan diutus saat umat Islam banyak dipenuhi perselisihan. Beliaulah sosok yang akan menyatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah. Rasulullah berpesan, ketika kalian melihatnya Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Al-Malhamah Al-Kubro, perang besar. Rasulullah bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Maka keluar seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa, kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah dan Makom Ibrahim. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah, riwayat Ibnu Abi Saibah dan Tabrani Al-Awsat. Kalimat akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah menerangkan bahwa waktu kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa awal kematian seorang khalifah dengan munculnya perselisihan dan peperangan untuk merebut kekuasaan. Maka orang-orang pun membayat Al-Mahdi pada waktu itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang besar, Al-Malhamah Al-Kubro, adalah di sebuah negeri yang bernama Guptah. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damaskus, yang merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan yang paling besar, dan tempat yang akan menjadi pusat kepemimpinan komando beliau adalah di Guptah dekat Damaskus. Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum Rum akan bergerak menuju Syria dan turun di kota Amak atau di Damik yang terletak di dekat Damsyik dalam sebuah kumpulan bala tentara dengan 80 bendera, yang mana di bawah tiap-tiap bendera tersebut terdapat 12.000 tentara. Kapan kiamat besar terjadi? Surah 20 Toha ayat 15. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, namun aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri manusia itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. Surah 18 Al-Kahfi ayat 99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Kami biarkan mereka di hari kiamat itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Sebelum kiamat besar terjadi, akan diawali dengan kemunculan Imam Mahdi. Selanjutnya, kemunculan Dajjal. Tanda alam yang menjadi peringatan kemunculan Dajjal adalah: 1. Menyusutnya danau Tiberias. 2. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. Dan 3. Terjadi kelaparan panjang. Saat itu Dajjal berkata, "Akulah Tuhan yang selama ini kalian cari. Tanah yang tandus dan kering bisa menjadi subur. Hewan yang susunya kering bisa mengeluarkan susu." Saat itu Dajjal berkeliling dunia selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Namun ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. 2/3 penduduk bumi menjadi pengikut Dajjal. Saat Dajjal berkeliling, kaum perempuan jangan dibiarkan keluar rumah, kunci pintu rapat-rapat, karena jika bertemu Dajjal akan menjadi pengikutnya. Imam Mahdi hendak dibunuh Dajjal. Setelah Dajjal keluar dan hampir membunuh Imam Mahdi, Imam Mahdi terkepung dalam masjid Menara Putih. Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi ketika berumur 33 tahun untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan orang Yahudi dan seluruh kaum Nasrani akan memeluk Islam. Selanjutnya, Imam Mahdi memimpin dengan adil. Berikut ini adalah hadis yang menceritakan kisah Imam Mahdi. 1. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diistilahkan oleh Allah dalam
satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, dia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, bagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. 4. Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gunung pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. 5. Telah bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Bagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan, dan umur khalifah berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. 6. Sosok pemimpin akhir zaman ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Dia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, bagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, bagaimana keadaan bumi sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia berumur 7 tahun. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Demikian hadis-hadis yang menceritakan kisah Imam Mahdi, mulai dari kemunculannya hingga ciri fisik yang dapat kita kenali. Semoga dengan memahami kisah Imam Mahdi dan juga kejadian kiamat yang akan tiba dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amalan baik kita dapat menjadi bekal terbaik bagi kehidupan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.